Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami semua. Itu semuanya karena berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh siap untuk merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, saudara. Tuhan Yesus meyakinkan hal ini kepada kita melalui ayat nats yang sudah kita baca di atas. Dan mari kita pelajari ayat tersebut, saudara. Bagian akhir dari ayat tersebut mengatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya bahwa Tuhan tidak menghilangkan masalah itu sama sekali dari hadapan kita. Masalahnya tetap ada, atau persoalan hidup yang sedang kita hadapi tetap sama. Tetapi bedanya kita sanggup untuk menanggungnya. Jika kita sudah menyadari bahwa Tuhan tidak memindahkan atau menghilangkan masalah kita, tetapi sebaliknya, Dia menjamin bahwa kita sanggup untuk menanggungnya. Mari kita perhatikan fakta penting tentang kebenaran firman Tuhan sebagai berikut, saudara. Yang pertama adalah pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, pencobaan berasal dari dua sumber, yaitu dari manusia itu sendiri dan dari iblis. Tuhan memang mengizinkan iblis mencobai kita. Ingat kisah Ayub. Pada ayat yang ke-12, pada Ayub ayat pasal yang ke-1, Tuhan membatasi kewenangan iblis mencobai Ayub. Sehingga iblis tidak boleh semena-mena kepada anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama yang harus disadari bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan atau masalah melampaui kekuatan kita. Masalah-masalah yang datang kepada kita adalah masalah-masalah yang mampu kita atasi, saudara. Justru yang sering dialami anak-anak Tuhan ketika masalah datang langsung merasa tidak kuat dan akhirnya jatuh. Padahal Tuhan telah mengaruniakan kekuatan pada kita untuk menanggung semua masalah itu. Jika kita minta tolong pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan ekstra bagi kita. Fakta yang kedua adalah Tuhan setia pada janjinya. Saudara, kesetiaan Tuhan Yesus sudah dibuktikan dengan menyerahkan nyawanya sendiri kepada kita demi dosa-dosa kita. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 menegaskan bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, jika nyawanya saja Dia berikan kepada kita,
Apalagi setiap masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan yang menolong. Jadi kita tidak sendiri untuk menanggung masalah itu, saudara. Tuhan Yesus dengan caranya sendiri, secara supranatural, akan menolong kita tepat pada waktunya. Tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Jadi kita harus bekerja bersama dengan Tuhan. Jangan cepat menyerah, sebab Tuhan masih bekerja dan sedang bekerja untuk kita. Fakta yang ketiga adalah Tuhan menyediakan jalan keluar, saudara. Saudaraku, Tuhan mengatakan setiap cobaan ada jalan keluarnya. Setiap cobaan mempunyai jalan keluarnya masing-masing. Apa jalan keluarnya? Apapun jalan keluarnya, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah pada Tuhan yang baik itu tidak ada sedikit pun niat jahat, saudara. Tuhan Yesus baik dan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah melakukan yang tidak baik kepada kita. Walaupun keadaan kita tidak baik, beban yang kita alami sangat berat, jangan pernah berkata bahwa Yesus telah melakukan yang tidak baik kepada kita. Jalan keluar yang Tuhan berikan, apapun itu, adalah jalan keluar yang terbaik, yang terindah buat kita. Sebab Dia yang paling tahu kebutuhan kita, bahkan kehidupan kita, saudaraku. Saudara, jalan keluar yang Tuhan berikan menurut Alkitab ada bermacam-macam, saudara. Yang pertama adalah melampaui apa yang kita minta atau kita pikirkan. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang kedua adalah sama seperti yang kita minta. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dan yang ketiga adalah tidak seperti yang kita minta. Saudara, seperti Paulus yang telah meminta 3 kali kepada Tuhan agar duri dalam dagingnya dicabut, dan Yesus yang telah meminta 3 kali kepada Bapa agar cawan dilalukan daripadanya, menjadi contoh pada kita bahwa jalan keluar yang kita minta tidak selalu sama seperti yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tetap menyediakan jalan keluar bagi kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 dan 9 berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, jika saat ini kita ingin jalan keluar daripada Tuhan, maka kita jangan keluar dari tracknya Tuhan. Jangan keluar dari orbitnya Tuhan. Jalan keluar jangan dari jalannya Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan menyerah, sebab Dia sedang bekerja buat kita semua. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan ajar kami untuk meyakini bahwa di balik masalah yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan sediakan jalan keluar bagi kami. Ajar kami senantiasa untuk semakin setia dan mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, pergumulan, mari Tuhan buka jalan, berikan jalan keluar saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan. Tuhan berikan pemulihan berkat-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.